sangat luar biasa masukan, saran yang disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber terhadap naskah akademik yang sedang kita lakukan pembahasan di pansus ini, dan sekarang ini adalah hari yang kelima kita mendapatkan masukan dan saran itu, dan juga ada yang menyampaikan dalam bentuk tanggapan tapi belum menyampaikan solusi. Tentu kami harapkan adalah bagaimana kritikan-kritikan yang Bapak sampaikan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap baik terhadap naskah akademik ataupun dari batang tubuh pasal demi pasal itu, kalau memang ada persoalan-persoalan yang ada di dalamnya, tentu kami harapkan juga ada solusi yang disampaikan sehingga dalam pembahasan kami di nanti bisa menjadi bahan bagi kami dalam rangka kesempurnaan terhadap bahan yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR. Pertanyaan saya pertama kepada Pak Yayat. Saya melihat Pak Yayat ini sangat progresif, jelas sikap beliau dalam menyikapi naskah akademik, begitu juga rancangan undang-undang yang sudah diberikan kepada Bapak. Nampaknya, mudah-mudahan persepsi saya tidak salah, bahwa Bapak lebih cenderung IKN yang kita pindahkan ke Kalimantan Timur itu tidak hanya pemerintahan saja, tetapi juga ekonominya. Artinya adalah di samping pusat pemerintahan juga pusat ekonomi. Dari narasumber kemarin juga ada silang pendapat terhadap hal itu. Ada yang berpendapat cukup hanya pusat pemerintahan. Kalau dibareng dengan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi, kata kalimat yang disampaikan persis seperti ini, Pak Yayat. Berarti kita mengulangi kesalahan yang sama terhadap DKI sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, padahal kepindahan dari DKI ke Kalimantan Timur itu dimaksudkan adalah untuk menghindari itu. Ini bagaimana pandangan Bapak terhadap persoalan itu? Kemudian, sistem pemerintahan yang digambarkan adalah yaitu dalam bentuk mengambil pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Artinya adalah bahwa keberadaan IKN yang ada di Kalimantan Timur itu tidak memanfaatkan pasal 18. Gunanya adalah terlalu panjang untuk saya ungkapkan, itu memangkas birokrasi pertanggungjawabannya dari otorita langsung kepada Pak Presiden. Tetapi memang banyak persoalan-persoalan yang belum terjawab di dalam undang-undang itu. Tentang tugas wewenang dan juga ada yang disampaikan tadi, apakah ada lembaga pengawas, siapa yang mengawasi, dan bagaimana pula keberadaan DPR terhadap hal itu. Kalau seandainya anggaran itu adalah anggaran APBN, tentu DPR punya tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan karena ini adalah merupakan kewenangan dari DPR. Tetapi dalam bentuk pembangunan, tentu
apa solusi? Tadi juga kan ada diungkapkan, perlu ada lembaga pengawas. Sedangkan di naskah akademik, begitu juga di rancangan undang-undang itu belum begitu jelas menjelaskan tentang fungsi dan wewenang dan eksistensi daripada lembaga itu. Apakah namanya dan lain sebagainya, ini juga menjadi debatable dan perlu juga kita perdebatkan terhadap hal yang demikian. Kemudian saya juga mempertanyakan kepada Bapak Profesor Ananda. Sangat luar biasa apa yang diingatkan kepada kami pada hari ini. Bapak mengatakan kronologis hal-hal yang berkaitan untuk melakukan pemindahan sebuah ibu kota negara melalui mekanisme, prosedur, dan lain sebagainya. Terkesan apa yang Bapak sampaikan bahwa pemindahan ibu kota negara yang kita lakukan pada hari ini sedang kita lakukan pembahasan. Yang Bapak sampaikan tadi bahwa yang mencetuskan itu adalah Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Apakah, nah, yang ingin saya sampaikan adalah, apakah pada hari ini, jadi wacana itu apakah tidak bisa itu dilakukan oleh Presiden dalam rangka menangkap wacana itu oleh masyarakat, dijadikan perdebatan untuk mencari solusi. Setelah itu berjalan, lalu pemerintah melakukan hak inisiatif untuk pemindahan ibu kota negara itu yang pada hari ini kita bahas. Mekanismenya adalah pemerintah sudah mengajukan Suspres dan juga naskah akademiknya sudah diberikan kepada DPR. DPR pada hari ini sudah membentuk pansus. Pansus pada hari ini sudah melakukan RDPU dengan para narasumber yang sangat berkompeten terhadap apa yang kita bahas. Apakah itu sudah bisa dijadikan landasan dalam sebuah proses pembentukan IKN sebagaimana yang Bapak pertanyakan itu? Kemudian saya bertanya juga kepada Ibu Maria. Sangat luar biasa apa yang Ibu sampaikan. Ibu Maria mengingatkan kepada pemerintah dan kepada kami dalam melakukan pembahasan sebuah rancangan undang-undang. Harus ada partisipasi publik sebagaimana yang Ibu katakan. Dan itu adalah merupakan azas pembentukan undang-undang yang tidak bisa ditinggalkan. Kami tentu sami'na wa ata'na. Kita patuhi dan kita laksanakan. Apakah prosesi yang kami lakukan pada hari ini adalah bagian dari itu? Sudah 5 hari pansus membuka ruang kepada siapapun, sehingga pada awalnya adalah 3 hari, menjadi 5 hari. Begitu akomodatifnya pimpinan berserta pansus dalam menyikapi apa yang Ibu sampaikan. Yang berbicara pada hari ini dan sampai 4 hari yang lalu, itu adalah para pakar. Dan orang-orang yang mewakili institusi. Ada yang dari lingkungan hidup, dari universitas, dan lain sebagainya. Apakah itu bahagian daripada, apakah sudah memenuhi partisipasi publik yang ingin Ibu kritisi itu? Kalau sudah memenuhi, tentu kami bersyukur dan berterima kasih. Kalau belum ada, belum mencukupi, kira-kira apa yang belum terhadap persoalan partisipasi publik itu?
Tentu kami minta masukan dan kami memang berharap jangan sampai RUU yang akan disahkan nanti seperti kejadian pada Panja Cipta Kerja yang saya adalah juga anggota Panja ketika itu. Tentu kita tidak mau mengulangi jatuh pada lubang yang sama. Oleh karena itu, masukan dari Ibu Maria sangat kami harapkan. Barangkali demikian pimpinan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.